Halo semuanya, selamat datang di podcast Ketenda, podcast dari kelompok 10 pedagogik. Pada pertemuan perdana kita kali ini mau ngebahas tentang apa sih? Nah, yang akan kita bahas yaitu mengenai isi dan alat pendidikan. Eits, sebelum masuk ke pembahasan, kayak kita harus kenalan dulu deh. Saya Putri Nabila di sini akan menjadi presenter yang tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 teteh-teteh cantik yang akan sharing nih mengenai isi dan alat pendidikan, yaitu ada Teh Risa, Teh Syarah, dan Teh Sari. Nah, karena tadi kita udah melakukan sesi kenalan, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan aja kali ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa pendidikan merupakan upaya sadar atau disengaja yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kedewasaannya. Oleh karena itu, selain harus mempunyai dasar dan tujuan pendidikan yang jelas, pendidik juga tentunya harus memilihkan isi pendidikan bagi anak didiknya. Nah, secara umum nih, ada 3 unsur yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menetapkan isi pendidikan. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Lalu yang kedua ada anak didik. Dan yang ketiga ada lingkungan anak didik. Nah, untuk lebih jelasnya, menurut Teh Sari, bagaimana sih mengenai ketiga unsur tersebut? Terima kasih Teh Putri atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai isi pendidikan. Isi pendidikan itu harus ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan. Sebab isi pendidikan itu harus dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Karena tujuan pendidikan itu berisi tentang gambaran manusia ideal yang harus dicapai anak didik. Maka isi pendidikan hendaknya meliputi gambaran manusia ideal tersebut, baik yang berkenaan dengan kesehatannya, potensi-potensinya, individualitasnya, sosialitasnya, keberbudayaannya, dan keberagamannya. Mengingat adanya berbagai jenis dan hierarki tujuan pendidikan, maka isi pendidikan itu hendaknya disusun dan disesuaikan dengan jenis atau sifat dan hierarki tujuan pendidikan tersebut, di mana ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan isi pendidikan dalam hubungan dengan anak didik. Hal yang dimaksud antara lain, yang pertama ada tahap dan tugas perkembangan anak didik, kedua kematangan anak didik, ketiga keunikan anak didik, dan yang terakhir tingkat kesukaran dan kompleksitasnya. Nah, teman-teman, hasil kajian psikologi ini menunjukkan bahwa anak didik itu berada pada tahap perkembangan tertentu dan harus mampu untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang dimana setiapnya itu ada tahap perkembangannya. Adapun untuk dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan tersebut, setiap anak itu memerlukan perlakuan tertentu dari orang dewasa yang menjadi pendidiknya. Salah satunya adalah perlakuan yang berkenaan dengan isi pendidikan yang harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Yang dimana hal ini juga perlu diperhatikan, sebab anak yang belum mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang sesuai dengan tahap perkembangannya akan terus mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Namun sebaliknya, jika isi pendidikan melampaui tahap perkembangan anak, maka hal ini akan menimbulkan efek negatif yang tidak diharapkan terjadi pada diri anak didik. Isi pendidikan itu harus disesuaikan dengan kematangan anak didik. Ibaratnya besi yang telah matang dipanaskan, kemudian besi tersebut akan mudah dibentuk. Begitupun dengan anak yang telah matang untuk belajar sesuatu, ia juga akan mudah untuk mempelajarinya. Dengan demikian, anak akan mendapatkan kemudahan dalam upaya seperti belajar, latihan, dan lain sebagainya, untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tersebut. Apabila dilihat dari sudut pandang pendidik, hal itu berarti bahwa anak itu akan mudah dididik. Keunikan anak didik ini mengimplementasikan perlunya isi pendidikan yang disesuaikan dengan minat anak didik.
tingkat kemampuan belajar, jenis kelamin anak didik, perhatian anak didik, dunia anak didik, dan lain sebagainya. Isi pendidikan yang tidak sesuai dengan minat anak didik cenderung akan kurang diperhatikan oleh anak. Isi pendidikan yang melebihi kemampuan belajar anak didik juga akan sulit dipelajari anak didik, atau bahkan mungkin tidak dapat dikuasai oleh anak didik. Lingkungan di mana anak didik berada perlu juga dipertimbangkan dalam rangka menetapkan isi pendidikan. Artinya, isi pendidikan itu hendaknya dipilih dan disesuaikan dengan konteks lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya di mana anak didik itu berada. Perlu juga diperhatikan bahwa lingkungan sekitar anak didik dapat dijadikan sumber belajar atau sumber untuk bereksplorasi bagi anak. Dalam lingkungan belajar anak, akan terdapat berbagai jenis permainan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu. Pada pihak lain, anak didik pun perlu mengenal lingkungan alamnya, perlu juga bersosialisasi dalam masyarakatnya. Dalam kebudayaan masyarakatnya juga terdapat kulturasi yang mereka bisa gunakan. Namun sebaliknya juga orang tua dan masyarakat pun memiliki nilai-nilai tertentu. Mereka mempunyai harapan untuk menjadi siapa anak-anak mereka itu nantinya. Dengan demikian, maka diharapkan juga agar isi pendidikan itu relevan dengan kebutuhan anak dan lingkungannya. Isi pendidikan juga hendaknya ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kompleksitasnya. Anak juga akan mudah belajar apabila dimulai dari hal-hal yang mudah menuju kepada hal-hal yang sulit. Selain itu, anak juga mudah belajar apabila dimulai dari hal-hal yang sederhana menuju kepada hal-hal yang kompleks. Sekian sharing tentang isi pendidikan. Saya kembalikan kepada Teh Putri. Terima kasih. Terima kasih Teh Sari atas sharingnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Penjelasan lebih lanjut mengenai 3 unsur yang perlu dipertimbangkan di dalam rangka menetapkan isi pendidikan. Isi pendidikan tersebut diarahkan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di dalam penerapannya itu diperlukan alat pendidikan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Menurut Teh Risa, alat pendidikan itu apa aja sih? Dan apa aja faktor yang dapat dipertimbangkan dalam alat pendidikan? Baik, terima kasih kepada Teh Putri yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing mengenai alat pendidikan dan faktor pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui, alat pendidikan itu adalah suatu tindakan atau perbuatan atau juga situasi yang dengan sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, contohnya itu penciptaan situasi yang kondusif untuk pembelajaran, teladan, tugas, hukuman, ganjaran, dan lain-lain yang secara sengaja dilakukan guru untuk membantu anak didik agar mencapai tujuan pendidikan. Nah, lalu ada juga alat bantu pendidikan. Nah, alat bantu pendidikan itu apa sih? Nah, alat bantu pendidikan itu berkenaan dengan situasi atau tindakan guru yang disengaja dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, contohnya itu seperti buku-buku, papan tulis, gedung sekolah, dan lain-lain yang bersifat kebendaan yang sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Menurut Langeveldt, ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Nah, keempat aspek yang dimaksud itu, yang pertama, ada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang kedua, alat pendidikan yang tersedia dengan memperhitungkan. Yang ketiga, pendidik yang akan menggunakannya. Dan yang keempat, anak didik yang akan dikenai tindakan. Nah, jadi teman-teman,
alat pendidikan itu seharusnya dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Nah, tujuan pendidikan itu menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara mendidik, atau metode pendidikan, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan. Nah, lalu berbagai alat pendidikan yang tersedia itu hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik pendidik yang akan menggunakannya dan anak didik yang akan dikenai tindakan dengan menggunakan alat pendidikan tersebut. Nah, selain itu, alat pendidikan juga hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan diri pendidik yang akan menggunakannya. Jadi, pendidik itu tidak boleh memilih dan menggunakan alat pendidikan yang tidak sesuai dengan karakteristik pribadinya. Nah, andaikan saja pendidik menggunakan larangan atau hukuman seperti melarang atau menghukum anak didik yang datang terlambat di kelas, sementara pendidik sendiri masih sering datang terlambat di kelas, maka guru akan dipandang sebelah mata oleh anak didiknya karena ia tidak adil. Nah, lalu alat pendidikan itu hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan anak didik yang akan dikenai alat pendidikan tersebut. Nah, suatu alat pendidikan hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik anak didik. Pendidik juga perlu bertanya, alat pendidikan mana yang cocok digunakan untuk anak didiknya. Nah, selain itu, juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan efek positif dan efek negatif yang mungkin akan terjadi pada diri anak didik apabila suatu alat pendidikan digunakan. Nah, jadi pilih dan gunakanlah alat pendidikan yang paling tepat. Mungkin sekian Teh Putri sharing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, di dalam penggunaan alat pendidikan ini, menurut Teh Syarah, ada nggak sih syarat yang harus dilakukan? Baik, terima kasih kepada Teh Putri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, melalui studi fenomenologi, Lansfeld 1980 mengidentifikasi 5 syarat penggunaan alat pendidikan, yaitu perlindungan, kesepahaman, kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan atau asimilasi dan konfirmasi, perasaan bersatu, dan berdiri sendiri. Atas dasar kasih sayangnya, pendidik melindungi anak didik. Perlindungan ini baik berkenaan aspek jasmaniah maupun rohaniah agar anak didik tidak sampai berbuat atau mendapatkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Karena itu, pendidik diharapkan menggunakan alat pendidikan untuk melindungi anak didiknya, bukan untuk kepuasan pendidik atau untuk memuaskan nafsunya. Demi melindungi anak didik, bentuk alat pendidikan yang mungkin digunakan antara lain pembiasaan, larangan, perintah atau suruhan, menciptakan dan menegakkan tata tertib, membiarkan anak menyelidiki sesuatu. Anak didik pula pada dasarnya ingin menjadi dewasa. Karena itu, disadari maupun tidak, ia ingin menjadi orang dewasa atau pendidik. Karena itu, dalam pendidikan perlu tercipta kesepahaman antara anak didik dengan pendidiknya. Demi kepentingan ini, alat pendidikan yang dapat digunakan antara lain memberikan teladan, memberikan contoh tentang sesuatu, menyuruh meniru suatu perbuatan, memperlihatkan tentang bagaimana sesuatu diperbuat, mengikut sertakan anak dalam suatu kegiatan, menjelaskan, menunjukkan, melarang, menghambat agar sesuatu tidak diperbuat anak didik. Selain hal itu, dalam pendidikan perlu adanya kesamaan arah pikiran dan perbuatan antara pendidik dengan anak didik. Karena itu, apabila kesepahaman telah tercapai melalui penggunaan berbagai alat pendidikan seperti yang telah disebutkan tadi, selanjutnya anak didik perlu diikut sertakan dalam kehidupan orang dewasa. Dalam hal ini, anak didik perlu diberi kesempatan untuk turut bertanggung jawab, mendorong anak agar makin mau memikul tanggung jawab, serta mengamati berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingannya sendiri. Demi tujuan itu, maka dapat digunakan alat pendidikan berupa perencanaan bersama, penyampaian motif dan tujuan dari suatu perbuatan atau kegiatan, dibuat perjanjian, pemberian tugas atau suruhan. Anak diingatkan pada tanggung jawabnya,
pada janjinya. Untuk itu mungkin pula perlu digunakan larangan atau hukuman. Selain itu, mendapatkan perlindungan, memiliki kesepahaman dan kesamaan arah pikiran dan perbuatan, anak didik juga perlu memiliki perasaan bersatu yang menjadi dasar bagi hubungan sosialnya, seperti kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan, sifat timbal balik, atau saling memberi. Untuk kepentingan itu, alat pendidikan yang dapat digunakan pendidik antara lain dengan memperlihatkan atau membuktikan kepada anak didik adanya kasih sayang, dapat dipercaya, kesetiaan, sikap ramah, sifat timbal balik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidik juga perlu menganjurkan kepada anak didik untuk mengusahakan memiliki sifat-sifat tersebut dengan cara memberi tugas dan pekerjaan, mendorong tanggung jawab sendiri, memberikan nasihat, mengajarkan tata tertib, peringatan, teguran, ancaman, bahkan mungkin hukuman. Pendidik menciptakan situasi agar anak didik mengalaminya dalam berbagai kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah, agar anak turut mengalami motif dan alasan bertindak yang dianut oleh orang dewasa. Memiliki pentingnya nilai-nilai hidup yang memenuhi alam pikiran orang dewasa. Dengan demikian, anak dibimbing dan diarahkan masuk ke alam orang dewasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan semua alat pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan adalah bahwa alat pendidikan itu digunakan dan diarahkan agar anak menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab, dan berpartisipasi positif dalam kehidupan. Jadi gitu teman-teman, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Teresa, Teh Sari, dan Teh Syarah tadi, dapat disimpulkan nih, bahwa sebagai pendidik sangatlah penting untuk memilih isi pendidikan atau pengaruh yang tepat, serta penggunaan alat pendidikan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena dengan hal itu dapat membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaannya. Mungkin cukup sekian pembahasan pada podcast kali ini. Semoga apa yang tadi sudah dibahas dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Putri Nabila selaku presenter pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!